Budidaya ikan air tawar dimulai di Cina sejak 475 sebelum Masehi. Budidaya ikan karper pertama kali ditulis oleh Li pada tahun 1940. Haikling pada tahun 1971 dan Bardak dan kawan-kawan pada tahun 1972 mengutip bahwa pemejahan ikan karper sudah dilakukan di Cina sejak 2000 sebelum Masehi. Di Mesir, berdasarkan relief kuburan kuno yang dibangun pada tahun 2000 sebelum Masehi, gambarkan ada kolam taman dan ikan nila yang sedang ditangkap. Sejak awal tidak ada informasi hingga terbit buku yang pertama pada tahun 475 sebelum Masehi oleh Van Lay mengenai ikan karper. Perkembangan awal dari sistem budidaya ikan di Indonesia terungkap dalam sebuah kitab undang-undang Kutawa Manawa yang dibuat pada tahun 1900 pada akhir zaman Kerajaan Hindu sampai awal abad 19. Budidaya ikan diusahakan secara ekstensif yang didasarkan pada produktivitas dan mengandalkan pakan alami. Pada awalnya yang banyak diusahakan adalah budidaya perikanan air payau yang menitikberatkan pada pemeliharaan ikan bandeng. Pada tahun 1900-an, budidaya ikan di air tawar mulai banyak digemari di daerah Sumatera Barat dan Jawa Barat. Sektor perikanan budidaya di Indonesia dikembangkan awal 1950-an, namun tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya secara intensif budidaya di Indonesia. Namun, kemajuan yang pesat di Indonesia baru saja terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 1970-an, telah diperkenalkan teknologi baru budidaya ikan di air tawar, yakni pemberian ikan dengan cara pijat rangsang, kemudian teknologi pemeliharaan ikan di air deras, dan akhir-akhir ini dikembangkan pemeliharaan ikan pada jaring terapung, di perairan umum dan di laut. Budidaya keramba bambu ikan Leptorarbus hepeni dari penangkapan dipelihara di Danau Mendung, Jambi, awal tahun 1920-an. Perkembangan sektor budidaya perikanan di Indonesia untuk saat ini masih dinilai kalah jauh dari sektor perikanan tangkap. Salah satu sebabnya karena Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memanfaatkan dengan baik potensi kerambu jaring apung, disingkat dengan KJA di Indonesia. Namun pada tahun 2020 lalu para pembudidaya ikan dan udang mampu memproduksi 15-45 juta ton. Sementara hasil tangkapan nelayan di laut hanya sekitar 7,7 juta ton. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia sedang menyusun program dalam mengoptimalkan budidaya perikanan nasional.